Dengan aku Adit dan aku Ciko Radela dalam Siloam Hospital News Highlights. Kami mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional untuk teman-teman semuanya. Sekarang ini kami mau berbincang nih sama dokter spesialis anak tentang hal-hal yang sering banget nih ditanyain sama mama sama papa kita akhir-akhir ini. betul tuh Ciko. Dan sekarang sudah bergabung bersama kami Dr. Lilian Gunawan, spesialis anak dari Siloam Hospital TB Simatupang. Halo dok, apa kabar? Halo Ciko dan Adit, kabar aku baik-baik saja. Kalian gimana? Selamat Hari Anak Nasional ya. Perkenalkan saya Dr. Lilian Gunawan, dokter spesialis anak dari Siloam Hospital TB Simatupang. Kami sehat dong dok. Hari ini aku dan Ciko mau ngobrol sama dokter Lilian tentang penyakit menular yang sering banget mama dan papa cari di Google. Pertama, soal campak nih dok. Sebenarnya gimana sih ciri-ciri penyakitnya? Baik Adit, saya jelaskan sedikit ya untuk penyakit campak sendiri. Gejala awalnya mirip seperti penyakit virus pada umumnya, seperti pilek, batuk, dan demam. Tapi yang khas dari penyakit ini adalah demamnya cukup tinggi, mencapai 38 hingga 39 derajat Celcius. Dan ketika demam tinggi terjadi biasanya muncul ruam. Selain itu, gejala lainnya adalah mata merah, sensitif terhadap cahaya, dan lemas dan letih tidak bersemangat, kehilangan selera makan, diare dan muntah-muntah, muncul bercak kecil berwarna putih keabu-abuan di mulut tenggorokan. Namun gejalanya akan lebih ringan jika kalian sudah vaksin. Terdapat dua jenis vaksin yang digunakan untuk mencegah campak, yaitu vaksin MR dan vaksin MMR. Vaksin MR mencegah penyakit campak dan rubella, sedangkan vaksin MMR mencegah penyakit campak, rubella, dan gondongan. Sesuai rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksin campak dilakukan pertama kali saat anak usia 9 bulan dan perlu dilakukan imunisasi booster saat anak berusia 18 bulan dengan vaksin MR atau MMR. Dan pada saat usia 5-7 tahun dilakukan imunisasi booster kedua dengan vaksin MR dan MMR. Nah, kalian sudah vaksin belum? Aku udah dong, kalau Ciko sudah belum? Aku juga udah dong. Oh iya, dokter. Akhir-akhir ini kan juga lagi rame banget loh tentang penyakit flu Singapura. Cara ngobatinnya gimana ya dok? Betul sekali Ciko, akhir-akhir ini kasus flu Singapura cukup meningkat. Dan flu Singapura juga salah satu penyakit yang mudah menular. Jadi kalian harus hati-hati ya. Untuk pengobatannya sebenarnya tidak ada obat khusus. Cukup ringankan gejala atau keluhan dari penyakit ini. Seperti minum obat penurun demam dan konsumsi obat penghilang rasa sakit apabila nyeri tidak tertahankan. Hindari sembarangan memberikan obat kumur karena bisa membuat sariawan semakin nyeri. Usahakan untuk istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan dan mencegah penularan pada orang-orang sekitar. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, selain flu Singapura, pada musim pancaroba ini penyakit flu biasa juga meningkat. Untuk mencegah penyakit flu ini, kalian disarankan untuk melakukan vaksin setahun sekali, supaya terhindar dari resiko komplikasi flu. Hayo, tahun ini sudah vaksin flu belum? Wah, gitu ya dok? Aku udah belum ya? Kayaknya aku harus tanya mama nih buat langsung vaksin. Selain kedua penyakit itu, ada lagi nih penyakit menular yang sering banget bikin mama dan papa khawatir, yaitu cacar air. Iya, bener tuh dok. Ada pesan nggak untuk mama sama papa supaya lebih waspada? Nah, untuk meningkatkan kewaspadaan pada penyakit cacar air, mama dan papa perlu mengenali gejalanya terlebih dahulu, yaitu demam, tidak nafsu makan, badan lemas, atau mudah lelah, sakit kepala, sakit perut selama 1 atau 2 hari sebelum muncul ruam berupa lepuh-lepuh kecil di kulit yang rasanya sangat gatal dan berisi cairan berwarna keputihan seperti susu. Jika sampai menyebar ke mata dan warnanya menjadi sangat merah, hangat, dan lunak disertai komplikasi lainnya, pastikan mama, papa, kalian, dan penonton di rumah untuk segera ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut ya. Dan jangan lupa untuk vaksin. Cacar air bisa kamu cegah dengan melakukan vaksin varicella. Berdasarkan jadwal imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, pemberian vaksin cacar air yaitu vaksin varicella pada bayi sejak usia 12 bulan hingga 18 bulan dengan jeda 6 minggu sampai 3 bulan. Wah, kayaknya aku harus tanya mama deh. Aku udah vaksin varicella belum ya? Penting itu untuk dipastikan. Semoga Ciko dan Adit jadi anak Indonesia yang selalu sehat ya, karena memiliki mama dan papa yang selalu memperhatikan kebutuhan kesehatan kalian. Pastinya dong dok. Terakhir nih dok, bisa kasih satu pesan aja buat anak Indonesia supaya lebih sehat. Halo anak Indonesia semua. Halo.
Kalian jangan takut vaksin ya, karena tentu vaksin sangat bermanfaat untuk kesehatan kalian ke depannya. Nah, untuk mama dan papa, pastikan selalu waspada penyakit menular yang bisa terjadi pada anak dan selalu ingat jadwal vaksinasi anak sesuai rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Anak Nasional untuk anak Indonesia semuanya. Terima kasih Dokter Lian pesan-pesannya dan obrolannya hari ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan obrolan seru kami. Sampai jumpa di Silam Hospitals News Highlights selanjutnya. Dadah!